contoh tuh, berjuang, jihad, fighting spiritnya besar. Maka kalau kita masih ada umur, berjuanglah menjadi orang besar, memiliki kedudukan, gunakan itu untuk apa? Kebaikan. Bermanfaat untuk orang banyak juga berarti. Yes, betul. Kan tugasnya menjadi khalifah. Jadi beda-beda tipis antara orang sabar dengan orang pesimis. Wah, pakai beda tipis lagi, Mas. Beda banyak sebenarnya. Pesimis kan nggak bisa pasif saja. Ya. Soal lahir-lahir. Berarti nggak sabar itu sebenarnya. Ya. Nah, oke. Mereka itu kan seolah Allah itu menghukum gitu. Bukan gitu. Ya. Malah sebenarnya bedanya beda banyak ya antara pesimis sama yang sabar gitu ya. Kalau sabar itu kan kalau kita lihat melalui story ya, melalui kisah itu, sabar itu adalah belief bahwa pasti Allah menakdirkan sesuatu yang baik buat saya. Walaupun sekarang saya nggak paham, ini pasti baik. Saya harus melakukan apa nih? Itu sabar tuh. Ya, ketentuannya Allah yang terjadi itu dia mampu sabar tuh. Tapi bukan membuat dia terdiam di situ. Ya, kadang-kadang kan gini ya, waduh sudah tua nih, ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Ada yang bisa dilakukan. Wah udah pensiun nih gitu ya, ada yang bisa dilakukan. Ya, namanya khalifah itu kan mengatur ya. Ya, minggu lalu saya udah jelaskan ini ya. Oh ya, khalifah itu apa? Masih ingat nggak? Pemimpin. Oke. Ya, nggak ada yang salah itu jawabannya. Saya berikan ilustrasi waktu itu yang sederhana. Seorang guru di dalam kelas ternyata dia punya tugas lain di waktu yang bersamaan. Tapi dia punya kewajiban untuk ngajar. Kemudian dia panggil masuk ke dalam kelas, kemudian dia mengatakan, murid-murid, ibu kasih tugas, bapak kasih tugas. Selesaikan ini, nanti 30 menit yang akan datang, bapak akan kembali. Kerjakan tugas itu. Kemudian gurunya pergi nih. Ya. Maka saat itu murid-murid itu yang ada di dalam kelas itu mereka adalah khalifah. Maksudnya apa? Punya tujuan, punya kewajiban, dan mereka punya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban itu. Benar nggak? Ya. Tapi bukan berarti ketika mereka memiliki kemampuan, mereka akan melaksanakan tugas itu. Dia bisa melaksanakan dan juga bisa tidak melaksanakan. Terserah kamu, ini adalah tugasnya, nanti pertanggungjawabannya adalah 30 menit setelahnya. Paham sampai di situ? Maka kita di dalam dunia sudah tahu nggak tugasnya apa? Allah kasih tugas tuh. Oke, ditinggal ya di dunia ya. Kamu jadi khalifah, kamu pimpin, kamu memiliki kapasitas, kamu diberikan kemampuan. Nanti pertanggungjawabannya setelah kamu meninggal ya. Khalifah tuh. Setiap saat kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, itu menjadi khalifah tuh berarti. Jadi ketika melaksanakan tugas kekhalifahannya itu, maka kita ya sabar gitu ya. Namanya khalifah kan harus aktif, benar nggak? Jadi nggak ada kata tua berarti kalau jadi khalifah itu. Iya, nggak ada pensiunnya tuh. Kalau
Jadi pegawai negeri ada pensiunnya, pegawai swasta juga ada pensiunnya. Kalau jadi khalifah nggak ada pensiunnya tuh. Perannya ganti-ganti loh. Ya, perannya kadang jadi anak, perannya jadi orang tua, jadi kakek, jadi nenek, bener nggak? Betul. Iya. Oke. Nah, ini menarik nih, jadi hidup ya. Jadi mulai berpikir ya. Nah, ini kan kita ngaji cukup lama ya, cukup lama, kemudian sudah mulai terkoneksi ya beberapa bagian di dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian kita berpikir gitu ya, melihat realitas kehidupan kita, balik lagi perspektif Al-Qur'annya seperti apa, ya. Dan ketika kita punya pemikiran apa, dan ternyata berbeda dengan Al-Qur'an, maka tanggalkan pemikiran kita pakai Al-Qur'an itu. Ya, kayak sabar tadi, ternyata sabar itu aktif loh, berdasarkan surat Al-Baqarah, benar nggak? Ya, kalau kita baca tadi Bu Herni ya tadi. Kalau kita baca sendiri gitu ya, kadang kita nggak paham nih maksudnya apa sih? Kok tiba-tiba, oh saya tahu deh orang-orang yang meninggal terbunuh jalan Allah itu mati syahid. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Nah, kalau kita cuman ayat itu saja tanpa ngelihat konteks dengan ayat sebelumnya kan seakan-akan terputus. Jadi saling bersambung gitu. Iya, betul. Cuman metodologinya kalau kita ambil sebuah surat, ambil sebuah ayat, ngambil surat yang lain, ayat yang sama, yang setema, kemudian digabungkan, biasanya akan lebih sulit untuk kita belajarnya ya. Karena kan kalau kita baru hatam bab ini atau surat ini, kemudian hatam surat ini keseluruhannya, baru kita koneksikan kan. Nah kalau ini aja belum hatam, ini belum hatam, terus kita mengkoneksikan gimana caranya tuh? Yes. Akhirnya kan kita belajar Qur'annya jadi nggak sistematis dan nggak runut kan? Benar nggak? Ya. Ini Sat, sebenarnya pernah ada yang disampaikan dari guru saya. Ya. Di surat Al-Kahfi yang mana bila kita lulus memahami surat Al-Kahfi ini, maka insyaallah kita akan selamat dari fitnah dajjal. Yep. Empat ujian tersebut, ujian yang pertama ujian keimanan, yang kedua ujian harta, dan yang ketiga ujian yang kekuasaan. Ya. Dan keempat-empatnya ini di bawah apa? Sehingga apabila kita dari fitnah dajjal, sehingga itulah mengapa kita harus membaca surat Al-Kahfi setiap hari itu. Itu kata beliau. Ya. Oke. Kalau menurut saya sih isinya benar yang disampaikan. Dan itu kan summary ya, summary. Mungkin beliau juga sudah belajar surat Al-Kahfi juga ya. Nah, cuman kadang-kadang kan itu kan kesimpulannya beliau gitu ya. Cuman kadang-kadang kita itu tidak dididik dan di mentoring untuk memahami isinya sehingga bisa mencapai kesimpulan itu, benar nggak? Ya, kadang kita itu cuma dapat summary-nya saja, kesimpulannya saja, tapi tidak tahu proses bagaimana menuju ke kesimpulan yang beliau buat. Ya, nah itu kan sebenarnya itu yang harusnya kita kita encourage supaya kita mengikuti prosesnya ya, Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi atau hafal 10 ayat di dalam surat Al-Kahfi, maka terbebas dari fitnah dajjal. Ya, itu populer juga tuh hadis itu, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita belajar surat Al-Kahfi kan ada 4 story kan, 4 kisah. Masih ingat? Benar. Iya. Kisah yang pertama tentang apa?
Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda. Pemuda Ashabul Kahfi. Ujiannya kan ketauhidan. Nggak ada yang beriman loh pada saat itu, kecuali mereka. Saya hanya menyembah Allah, tidak menyembah apapun. Berarti kan ujian keimanan, benar nggak? Oke. Kemudian yang kedua, dua pemilik kebun. Diuji dengan harta, benar nggak? Betul, Ustaz. Iya, oke, diuji dengan harta. Kemudian kisah yang ketiga, Musa dan Khidir. Ujian apa itu? Ilmu. Ujian ilmu. Ternyata ada ilmu yang lain loh sebenarnya. Jadi jangan ngerasa bahwa kita itu hebat, gitu ya. Kita lebih tinggi dibandingkan yang ada ilmu yang lain. Kemudian yang keempat, Zulkarnain, ujian kekuasaan. Zulkarnain lulus dari ujian itu. Memiliki power, pengaruh politik, kekuasaan, penguasa, sekaligus menegakkan syariah. Ya, sama kan sebenarnya kesimpulannya dari situ? Ya. Oke. Menarik ya Al-Quran ya. Ya, Ustaz. Di dalamnya semakin banyak. Yes, betul. Enaknya kapan-kapan sekali-sekali ketemu ngumpul gitu, enak kali ya Pak Ustadz ya. Boleh. Boleh, sekarang kan offline juga bisa. Nah cuman repotnya ini Mas Imam itu di Pamekasan di Madura itu kayaknya. Madura, Ustaz. Pamekasan. Kan dari logatnya ketahuan tuh ya. Iya. Orang Madura. Walaupun pakai bahasa Indonesia masih tak ketahuan tuh orang Maduranya tuh. Karena kan Ya. Batik Maduranya bagus loh Mas. Iya. Saya asli Madura 100%, ibu bapak saya itu Madura, tapi logat saya udah hilang tuh. Iya. Ada kursus yang ngilangin logat tuh. Udah lama tinggal di Madura, jadi udah suara logatnya udah wes. Oke. Cukup ya? Ya. Walaupun ujian hari ini kita mau ngaji grand finalnya Denmark Open tuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan setelah kita belajar ini makin kita memahami Al-Quran dan makin Allah mudahkan kita untuk terus bisa memahami Al-Quran dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, mengubah pola pikir kita, action kita juga berubah. Kita minta kepada Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, dan sekaligus juga kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena selama ini ternyata kita masih banyak yang tidak sabar ya. Tidak sabar karena posisi kita, tidak sabar karena kita naik jabatan, tidak sabar karena kita punya uang, kita tidak sabar karena kita merasa lebih tua dibandingkan yang lain, sehingga action-action kita akhirnya tidak mencerminkan pribadi-pribadi yang sabar. Jadi kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni atas kesalahan-kesalahan kita karena ketidaksabaran kita. Dan kita juga bermohon kepada Allah juga mudah-mudahan kita diberikan keyakinan yang kuat bahwa pasti semua itu ada hikmahnya dan pasti baik. Kita mungkin saat ini tidak bisa memahaminya, mudah-mudahan Allah kuatkan diri kita untuk menanamkan pada hati kita keyakinan bahwa pasti baik, sehingga kita mampu bersabar atas segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.